Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bu Indi. Waalaikumsalam Bu Lia. Ya, bagaimana kabarnya Bu Indi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indi. Ya, Bu Indi kira-kira hari ini ada waktu tidak ya Bu Indi? Ada Bu, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kesibukan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Indi sudah meluangkan waktunya. Nah, jadi begini Bu Indi, seperti yang saya katakan sebelumnya kemarin ya, bahwa saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Bu Indi ya, dimana kebetulan itu jadwalnya ada di kelas Bu Indi gitu kan. Nah, jadi semoga praobservasi ini gitu ya bisa mengena ke Bu Indi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tapi Bu Indi jangan tegang ya. Biasa aja, kita ngobrol santai aja ya. Nah, jadi tujuan praobservasi ini untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan praktek sebelumnya atau kegiatan sebelumnya, coba Ibu Indi melakukan atau menceritakan gitu ya, kira-kira apa yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran itu. Oke baik Bu, jadi sebelum saya mempersiapkan pembelajaran, tentunya saya mempersiapkan yang namanya modul ajar ya Bu. Ya. Kemudian juga ada instrumen model maupun metode pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif dan juga menyenangkan. Wah, sudah bagus sekali Bu Indi ya. Lalu berarti dengan semua persiapan itu pembelajaran itu akan terarah gitu ya Bu ya. Nah, jadi harapan Bu Indi nih dengan apa namanya kita ngobrol seperti ini, kira-kira apa harapan Bu Indi? Tentunya saya berharap bisa bertukar informasi, juga bisa berbagi praktik baik dengan Bu Lia gitu, sehingga dapat meningkatkan juga mengembangkan kompetensi yang lainnya. Alhamdulillah ya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar, sukses, anak-anak juga bisa lebih efektif lagi dalam proses pembelajarannya. Nah, sebelumnya ketika akan nanti melaksanakan supervisi akademik ini, kira-kira di kelas mana Bu? Di kelas 11-1. Kelas 1. Mata pelajaran apa itu kira-kira Bu? Pelajarannya geografi. Oh, geografi. Nah, biasanya selama proses pembelajaran itu apakah Bu Indi mengalami kesulitan gitu Bu? Kalau kesulitan pasti ada aja ya Bu, misalnya kayak anakku sudah tidak fokus lagi atau teralihkan fokusnya gitu, sehingga nggak bisa lagi mereka tuh fokus kepada pembelajaran gitu, sehingga kan nanti pembelajarannya itu tidak efektif lagi. Oh gitu, jadi cukup sulit juga ya Bu ya, karena anak-anak mungkin ada interaksi dengan temennya sehingga mengganggu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengalihkan fokus anak-anak itu supaya lebih terarah, kira-kira Ibu akan menerapkan metode atau model pembelajaran gitu Bu? Seperti yang saya katakan sebelumnya gitu kan, untuk menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan juga bervariatif, saya menerapkan salah satunya itu adalah contextual learning. Dalam hal ini strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk mencari dan juga menemukan materi ataupun bahan ajar yang nantinya akan dikaitkan atau dihubungkan dengan lingkungannya sehari-hari. Sangat menarik sekali Bu, kayaknya seru kalau saya ikutan ya Bu ya. Nah, anak-anak pasti akan merasa lebih nyaman, gitu kan, lebih terarah, sehingga lebih merasakan apa yang dari segi materi dengan yang ada di lingkungan sekitar gitu ya Bu ya, karena ini berkaitannya dengan bioma gitu ya Bu ya. Seperti yang saya ketahui bahwa bioma itu termasuknya di dalamnya ada komponen apa aja Bu tuh ya? Ada biotik, ada biotik. Ya, jadi anak-anak itu akan tahu ketika di lapangan gitu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira proses yang Ibu harapkan ini anak-anak itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan?
Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan anak ya Bu, kemampuan anak dalam menemukan keterkaitan antar materi sehingga nantinya akan dihubungkan terhadap situasi nyata atau kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Udah bagus sekali ya Bu, berarti itu mungkin termasuk ke dalam kompetensi kesadaran diri anak gitu ya Bu ya. Selain itu juga anak-anak itu memiliki kehadiran penuh dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, keren itu Bu, sudah sangat keren sekali. Kira-kira kapan akan dilakukan? Pada saat supervisi pembelajaran. Oh ya, Mama. Nah, kemudian apakah ada bantuan lain kira-kira Bu? Apa yang harus perlu dibantu atau lain gitu kan? Tentu ada, saya memerlukan bantuan Ibu gitu kan dalam hal mencari informasi, juga bertukar informasi mengenai proses dan juga penerapan pembelajaran. Karena yang saya lihat bahwa Ibu sudah lama berkiprah di dunia pendidikan, ya Bu. Tentunya sudah banyak pengalaman yang dapat dibagikan dengan saya. Wah, kita sama-sama belajar ya Bu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa seorang pendidik itu harus terus belajar ya, mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu kan ya Bu ya. Nah, lalu untuk mempersiapkan itu, berarti Ibu udah siap semua ya? Nah, berarti insya Allah nanti kita hari lusa berarti ya. Nah, lusa kita akan bertemu untuk melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan nanti dilaksanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Indi. Selamat Bu Lia. Ya, terima kasih. Ini percakapan coaching supervisi akademik yang saya lakukan bersama Bu Indi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bab kedua ini kita memasuki materi mengenai keanekaragaman hayati, yaitu pada bioma. Bioma itu merupakan ekosistem yang berbeda yang membentuk suatu komunitas di suatu iklim atau wilayah geografis yang dicirikan oleh vegetasi atau flora tertentu. Itu adalah bioma. Nah, bioma itu ada 4, yaitu ada tundra, kemudian juga ada taiga atau pinus, kemudian ada juga hutan hujan tropis, dan juga yang keempat itu ada gurun. Nah, di sini yang pertama ada taiga. Taiga itu merupakan hutan ataupun yang berbentuknya itu seperti jarum, seperti pada gambar di sini. Jadi daunnya Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Indi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu Indi, sesuai dengan yang sudah kita lakukan, kemarin saya sudah mensupervisi Bu Indi ya. Nah, hari ini saya ingin merefleksikan atau memberikan umpan balik terhadap supervisi yang kemarin sudah saya lakukan. Nah, kira-kira selama saya mensupervisi Bu Indi, bagaimana perasaan Bu Indi pada saat itu? Pada saat itu kalau supervisi memang agak gimana, deg-degan pasti kan, karena dinilai gitu, walaupun sebenarnya itu keseharian kita kan mengajar kan kita sama anak, tapi kan ketika ada yang menilai itu ada perasaan berbeda seperti itu. Agak deg-degan gitu. Jadi merasa grogi gitu ya, walaupun sama rekan sejawat gitu ya. Oke, ya memang secara keseluruhan saya lihat juga sudah bagus, Bu Indi sudah bisa menguasai materi dan juga anak-anak. Nah, kemudian kira-kira ketika Bu Indi mengajar, kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira skor Bu Indi berapa menurut Bu Indi? Kalau skor kayaknya 7 deh. 7. Kenapa 7 bisa 7. dikatakan 7? Berarti hal apa yang sudah tercapai oleh Bu Indi? Kalau untuk yang sudah tercapai itu penyampaian materi ya Bu. Saya rasa semua materi yang memang sebelumnya direncanakan itu sudah tersampaikan gitu. Tapi yang belum itu
mengenai ini Bu, bagaimana penerapan gaya belajar siswa. Jadi bagaimana ketika saya itu mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa di satu kelas itu. Pasti kan berbeda ya Bu, ya siswa itu seperti itu. Berarti lebih ke penerapan diferensiasi ya Bu ya. Iya, betul. Gitu ya, berarti itu dari nilai 7. Nah, kira-kira dari nilai 7 itu indikator atau tujuan yang benar-benar sudah tercapai sama Bu ini itu apa? Tujuan dari pembelajarannya itu? Tujuan dari pembelajarannya yang sudah tercapai selain materi ya Bu, mungkin dari segi waktu juga tepat, karena yang saya ampu ya Bu, itu kan keseluruhan itu ada 5 bab ya Bu. Nah, ketika di semester 1 itu saya sudah menyelesaikan 2,5 bab gitu. Jadi dari segi manajemen waktu dan juga ketepatannya itu saya rasa sudah tercapai. Itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira ada hal-hal yang perlu diperbaiki sama Bu Indi untuk meningkatkan proses pembelajaran maupun tujuan yang ingin dicapai. Tentu ada ya Bu, untuk meningkatkannya saya ingin bisa mempelajari bagaimana cara saya mengajar supaya semua gaya belajar siswa itu bisa saya penuhi, tidak hanya 1 atau 2 gaya belajar siswa saja, sehingga semua siswa di kelas itu benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Berarti Bu Indi lebih ingin mempelajari bagaimana penerapan diferensiasi gitu ya, karena yang kita tahu kan bahwa diferensiasi itu ada 3 macam gaya belajar yang mudah-mudahan tercapai ya Bu ya, gitu ya. Nah, kira-kira selama proses supervisi kemarin nih, apakah ketika Bu Indi menyampaikan materi atau memberikan model pembelajaran, anak-anak bagaimana responnya terhadap pembelajaran Bu Indi? Untuk responnya alhamdulillah baik ya Bu, walaupun tidak semua, dalam artian mereka yang terpenuhi gaya belajarnya mungkin akan lebih semangat ya Bu, akan lebih aktif, akan lebih responsif. Tapi untuk anak yang mungkin merasa oh ini bukan gaya belajar saya gitu, mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi seperti itu. Jadi hanya beberapa siswa yang mungkin merasa oh ya sudah, ini hanya untuk nilai saja seperti itu. Berarti perlu juga menekankan ke anak bahwa dalam setiap proses belajar itu penting gitu ya. Jadi mereka tidak memikirkan proses sama dengan hasil nilai gitu ya. Berarti harus ada kesadaran diri juga. Nah, lalu itu tadi terkait dengan kesadaran diri, komitmen apa nih yang ingin Bu Indi capai supaya anak itu belajarnya dengan serius dan sadar akan dirinya dalam proses pembelajaran itu? Tentunya untuk komitmen langkah awal tuh pastinya ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas bagaimana nanti saya ke depannya supaya memenuhi semua gaya belajar siswa. Itu pun tentunya ada kesepakatan dengan siswa. Ketika saya akan berusaha untuk memenuhi semua gaya belajar siswa, maka siswa pun harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya betul, berarti dalam semua proses pembelajaran itu pertamanya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu antara kesepakatan guru dan siswa itu. Jadi supaya pembelajaran itu bisa terkontrol, anak bisa memegang teguh pendiriannya, juga akan sadar akan yang mereka pelajari seperti itu ya. Nah, sebaiknya berarti Bu Indi lebih banyak memperdalam tadi ya metode berdiferensiasi itu. Oke, terima kasih Bu Indi. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarya.